Leo Messi akan lebih didahulukan dibandingkan Kevin Dix karena kita lagi darurat dan butuh banget striker, apalagi round ketiga. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda semua, kita tahu kalau di round ketiga ini tidak ada negara yang mudah untuk kita lawan. Apalagi grup C ini bisa dibilang grup neraka gitu kan, dengan adanya Jepang di situ, Saudi di situ, Australia di situ, walaupun Bahrain dan Cina juga tidak bisa kita sepelekan. Pada intinya, skuad timnas Indonesia sangat-sangat membutuhkan tambahan pemain yang lebih siap, yang lebih hebat, memang yang lebih memiliki kualitas juga. Dan memang salah satu kendala timnas Indonesia sekarang adalah lini serang ya, bahwa kita tidak memiliki seorang striker murni, di mana kita udah punya Radna Oratmangun, punya juga Rafael Strike, tapi mereka itu bukan striker murni. Kita juga punya Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki yang sudah dicoba juga sebagai seorang striker murni, tapi juga belum bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang diinginkan lah gitu oleh Coach Sintayong. Sempat ada muncul nama Ilyas Al-Haf gitu, kalau saya nggak salah, lupa lagi saya namanya, tapi itu tidak masuk ke dalam kriterianya Coach Sintayong. Nah, sekarang muncul nama Ole Messi ini gitu, walaupun memang sebenarnya Ole dan Kevin ini udah dikomunikasi atau udah dirumorkan sejak lama ya, bahkan khusus untuk Ole katanya udah ada pembicaraan bersama Pak Erick Thohir. Tapi waktu itu ketika Indonesia masih ada di kualifikasi menuju ke round ketiga, Ole masih memikirkannya gitu, jadi belum ada kepikiran untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, sekarang ditambah Ole dan Kevin ini tidak dipanggil oleh timnas Belanda maksud saya, dan bisa dibilang pupus harapan mereka untuk masuk timnas Belanda di Euro sekarang, sementara timnas Indonesia semakin terus melejit. Nah, kemarin baru saja dikonfirmasi kalau Ole dan Kevin ini sedang diusahakan. Kita tidak membicarakan dulu Jairo ya, padahal kita lagi butuh Jairo sebenarnya di lini tengah, tapi Pak Erick Thohir sudah mengucapkan bahwa itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin, tapi untuk memboyong Jairo ke Indonesia itu agak sulit. Dan sementara Ole dan Kevin sekarang sedang diusahakan, bukan diproses naturalisasi. Sekali lagi harus dibedakan ya, antara sedang diproses untuk diambil sumpah agar menjadi warga negara Indonesia dengan sedang diusahakan. Nah, Ole dan Kevin ini sedang diusahakan oleh pihak PSSI agar mereka bisa mau bergabung dengan timnas Indonesia, gitu kan. Cuman yang akan dilebih dahulukan, jika saya garis bawahi, jika Ole dan Kevin ini bersedia untuk membela timnas Indonesia, yang akan didahulukan adalah Ole terlebih dahulu. Jadi satu-satu katanya. Karena apa? Karena kita lagi butuh banget striker. Kita lagi butuh banget seorang Ole. Sementara untuk Kevin itu kan posisinya dia itu seorang back kanan, bisa juga seorang center back. Dan kita udah tahu kalau back Indonesia itu penuh banget. Ada Elkan yang tidak dipanggil kemarin, ada Justin Hubner, ada Shane Fatinama, ada Kelvin Verdong, ada juga Pratama Arhan, ada juga Rizky Ridho, Jordi Amat gitu kan, Jai Ijes gitu kan, dan juga Asnawi, Sandy Walsh gitu. Jadi banyak banget untuk posisi belakang, kita bisa dibilang benar-benar penuh gitu kan. Walaupun memang dengan masuknya Kevin itu jelas akan membuat lini belakang kita tambah solid, tambah bagus, karena kualitas Kevin ini sama halnya seperti kualitas Verdong yang sekarang bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi lebih baik gitu kan, lebih bagus. Cuman sekarang memang bisa dibilang kalau harus memilih antara lini belakang dan depan, kita lagi butuh dulu untuk masukkan asupan pemain-pemain untuk lini depan. Nah, mudah-mudahan aja apa yang sedang diperjuangkan oleh PSSI ini sekarang diberikan kemudahan dan mereka diberikan hidayah untuk bisa bergabung dengan negara nenek moyangnya, negara leluhurnya di timnas Indonesia. Karena kita harus akui, untuk round ketiga kita butuh asupan yang sangat-sangat bagus, karena akan agak sulit. Bahkan Coach Sintayong saja bilang hanya keberuntungan yang bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia melewati round ketiga. Paling realistis kita beradu di posisi 3-4, masuk lagi grup, di situ baru kita nanti beradu kembali. Itu Coach Sintayong loh yang bilang, dengan skuad yang ada sekarang. Tapi nggak tahu kalau seandainya kita dapat tambahan 6 pemain lebih bagus, misalkan untuk round 3, mungkin hal itu bisa dibicarakan lagi lah bersama Coach Sintayong. Segitu dulu mungkin Sobat Garuda semua. Assalamualaikum.